Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Demi ibunya yang sakit parah, dia menikah dengan wanita kaya yang cacat. Setahun kemudian, dia pun meneteskan air mata haru. Raka dibesarkan oleh ibu tunggal. Sampai saat ini Raka belum tahu apa sebab orang tuanya bercerai. Setelah orang tuanya bercerai, Raka pun ikut bersama ibunya. Dia dirawat dan dibesarkan sendiri oleh ibunya seorang diri. Dalam benak Raka semasa kanak-kanak, dia tahu persis ibunya banting tulang setiap hari mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Setelah lulus SMU, Raka tidak berniat untuk melanjutkan studinya. Dia ingin bekerja mencari uang, tapi ditentang oleh ibunya. Sambil menitikkan air mata, ibunya berkata, "Bagaimanapun Raka harus kuliah dan mendapatkan gelar sarjana untuk masa depan yang lebih baik." Raka akhirnya menurut apa kata ibunya, dan dengan susah payah ibunya membiayai kuliahnya sampai lulus. Namun tak disangka ketika Raka baru bekerja di luar kota, ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Jantung ibunya ada masalah. Dokter mengatakan dibutuhkan ratusan juta rupiah untuk operasi. Saat itu Raka merasa dunia seakan mau runtuh. Pasalnya baru bekerja beberapa bulan sudah dihadapkan dengan masalah keuangan yang tak sanggup dijangkaunya, apalagi menyangkut keselamatan ibunya. Bukan main sedihnya Raka menghadapi kenyataan itu. Dia hanya ingin menemani ibunya setiap hari. Saat sedang putus asa, Raka bertemu dengan seorang wanita yang dikenalnya saat bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Wanita kenalannya yang bernama Winda itu mengatakan bahwa dia punya keponakan perempuan yang berusia 25 tahun. Orangnya lumayan cantik. Orangnya juga lembut dan ramah. Sayangnya dia cacat. Dia menderita polio saat masa kanak-kanak. Dia hanya bisa berjalan dengan bantuan kursi roda. Sebelumnya pernah dikenalkan beberapa calon, tapi orang tuanya masih khawatir. "Menurut saya, kamu sosok pria yang baik, pria yang bertanggung jawab. Kalian bisa saling kenal dulu. Jika sama-sama tertarik dan kamu setuju, maka kamu tidak perlu khawatir lagi dengan biaya operasi ibumu. Selain itu, pihak keluarga mereka juga akan menyiapkan 1 unit rumah untuk pernikahan kalian." Meskipun agak lega mendengar biaya operasi penyakit ibunya akan dibantu, tapi Raka sempat ragu mengingat kebahagiaan selama sisa hidupnya itu harus dilalui bersama dengan wanita yang cacat. Setelah dipertimbangkan semalaman, akhirnya demi keselamatan ibunya, Raka pun tidak peduli lagi. Dia akan menemui dulu gadis keponakan Winda kenalannya itu. Hari itu setelah bertemu dengan gadis itu, Raka seketika merasa akrab dengannya. Mereka berbincang-bincang dengan ceria seakan sudah lama saling kenal, tidak merasa canggung sedikit pun. Dan Raka juga tidak menyangka gadis yang bernama Devi itu tertarik padanya. Singkat cerita, 2 bulan setelah pendekatan itu mereka pun melangsungkan pernikahan. Operasi ibunya juga akhirnya berjalan sukses. Dan sekarang dalam masa pemulihan, Raka juga berusaha sebaik mungkin bersikap baik dan merawat Devi, istrinya yang cacat. Tapi semua ini Raka jalani hanya untuk membalas budinya. 1 tahun kemudian, Devi tiba-tiba mengajukan cerai pada Raka. Devi hanya mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih atas semua yang Raka lakukan untuknya. Raka menitikkan air mata haru dan tersentuh setelah mendengar ucapan Devi. Dia tidak menyangka istrinya yang dengan rela mengajukan cerai kepadanya. Hari itu Raka baru menyadari kalau selama setahun dalam kebersamaan itu dia benar-benar telah jatuh cinta kepadanya. Meskipun istrinya cacat fisik, tapi Raka tidak ada niat untuk meninggalkannya dan memutuskan akan selalu menjaga dan mengurus istrinya sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.